Ibu sambung untuk anak sang CEO. Bagian 6, Pesona Pandangan Pertama. Ki benar-benar dibawa oleh orang yang tidak dia kenal itu. Memberontak pun percuma, dia tidak akan kuat karena lawan yang sedang ada di hadapannya terlihat sudah pasti hebat. Ki hanya pasrah, dia tidak bertanya lagi. Karena apa yang pria itu katakan semoga saja benar. Mereka mengatakan kalau mereka tidak akan menyakitinya. Meskipun Ki masih was-was. Di samping itu juga ia penasaran siapa yang menyuruh para pria yang berbadan besar itu untuk membawanya. Sungguh keterlaluan sekali, membuat dia takut dan tidak bisa berpikir dengan jernih. "Ayok Nona, kita sudah sampai," ujar salah satu pria yang bertubuh besar itu. Ki turun dari mobil, dia bingung. Bagaimana tidak bingung, kini dia dibawa ke depan rumah yang sangat besar. Dia tidak tahu itu rumah siapa, bahkan dia berpikir dan bertanya dalam hati, itu rumah apa istana? Kenapa sangat mewah dan besar sekali? "Ayok ikut kami, Nona." Dengan perlahan Ki mengikuti langkah mereka. Terlihat mereka berbicara dengan sesama temannya, dan sampai mereka diizinkan masuk yang tentunya bersama denganku. "Kakak cantik," panggil seseorang yang memang suaranya tidak asing bagiku. Ki menoleh, dan membalikan badannya. Dia melihat seorang bocah yang beberapa kali bertemu dengannya. Kamu lagi. Sedang apa kamu di sini? Apakah mereka juga menculikmu?" Tanya Ki sambil menatap beberapa orang yang ada di hadapannya. "Tidak, mereka adalah anak buah papa, jadi mereka adalah teman aku. Mereka hebat, mereka bisa menemukan kakak cantik. Sedangkan papa dan Om Nando sangat payah, karena tidak bisa menemukan kakak cantik," jawab Raka. Dengan terlihat sangat senang. "Jadi, kamu mengenal mereka semua?" Tanya Ki yang tidak percaya. "Iya, apakah mereka menyakiti kakak cantik?" "Tidak, kakak hanya bingung saja. Karena kakak tidak mengenal mereka, dan mereka malah menyuruh kakak untuk ikut dan bertemu dengan tuan muda mereka. Sungguh sangat membingungkan," sahut Ki. "Aku sudah lama ingin bertemu dengan kakak cantik, papa yang mencari kakak cantik, namun tidak pernah bertemu. Aku juga meminta Om Nando untuk mencari kakak, sama saja tidak menemukan kakak. Memangnya ada apa? Apakah memerlukan sesuatu? Aku hanya ingin bermain dengan kakak cantik saja, aku bosan sendirian apalagi kalau aku di rumah, sudah pasti tidak akan ada teman," jawab Raka yang terlihat sangat sedih. "Ayok duduk dulu, Kak." Ki mengangguk, dia juga mengikuti langkah bocah yang ada di hadapannya. Dia juga tak lupa melihat sekitarnya, terlihat foto besar terpampang di dinding rumah itu. "Itu foto keluarga kamu?" Tunjuk Ki pada foto yang paling besar. "Iya, itu papa, aku dan mama," jawab Raka. "Oh begitu, sekarang kok di sini sepi sekali. Memangnya mama kamu kemana?" Tanya Ki sambil duduk di samping Raka. Raka menunduk dan terdiam, Ki merasa aneh akan sikap bocah itu yang malah terdiam dan menunduk. "Ada apa?" tanya Ki. "Mama sudah tidak ada lagi, mama telah meninggalkan aku. Dan aku sudah kehilangan mama," jawab Raka. Ki yang belum mengerti dengan perkataan Raka langsung mengerutkan keningnya, dia benar-benar tidak mengerti. "Maksud kamu? Mama sudah meninggal beberapa waktu lalu, aku tidak memiliki mama lagi sekarang. Jadi, sekarang aku benar-benar kesepian. Papa selalu sibuk di kantor, sedangkan Oma dan Opa juga sama. Awalnya Oma minta aku untuk tinggal bersama mereka, tapi aku tidak mau, karena aku tidak mau meninggalkan Papa. Jadi aku di sini tinggal bersama Papa," jawab Raka yang terlihat sedih. "Maafkan kakak, kakak tidak tahu kalau kamu sudah tidak memiliki mama lagi."
Walaupun begitu, kamu harus tetap tersenyum. Tidak boleh bersedih, apalagi menangis. Karena mama kamu pasti akan ikut bersedih dan menangis jika melihat kamu seperti ini. Kamu paham kan, jagoan? Raka mengangguk dan tersenyum, dia benar-benar senang karena bertemu dengan Ki. Apalagi Ki sudah menjaganya dan melindunginya dari para penjahat yang akan menculiknya. Itu selalu yang ada di pikiran Raka, jadi dia selalu ingin bertemu dan meminta ayahnya untuk segera menemukan Ki. Oh ya, nama kakak cantik siapa? Ah iya, kamu belum tahu nama kakak ya? Ki terkekeh, jadi nama kakak adalah Keiza, kamu bisa memanggil Kaki aja. Dan ingat, jangan pernah panggil tante. Karena kakak tidak setua itu, paham? Raka mengangguk dan tersenyum. Iya, maaf karena waktu itu malah memanggil tante, aku salah. Raka tertawa dengan perkataannya. Sedangkan Ki hanya tersenyum, dia senang ketika melihat Raka. Yang sudah terlihat gembira lagi. Ditinggalkan sosok seorang ibu saat masih kecil memang terasa menyakitkan, bukan hanya Raka saja yang merasakan itu. Bahkan Ki pun ikut merasakannya, dia juga ditinggalkan ibunya. Namun bedanya, Raka ditinggalkan ibunya saat dia masih kecil bahkan saat dia masih benar-benar membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Sedangkan Ki, dia ditinggalkan ibunya saat sudah dewasa. Kenapa malah melamun, Kak? Ah tidak, kakak hanya berpikir, kalau kita sama. Ibu kakak juga sudah tidak ada, hanya ayah yang kakak punya. Tapi, kakak juga mempunyai seorang kakak laki-laki. Wah, beruntungnya jadi Kaki. Aku tidak memiliki kakak ataupun adik. Ujar Raka. Sekarang, anggap saja kakak sebagai kakak kamu. Bagaimana? Raka mengangguk dan memeluk Ki dengan sangat erat. Dia tidak menyangka pertemuannya saat itu akan berbuntut panjang. Raka, panggil seseorang yang ada di belakang mereka. Suara itu mampu membuat Raka melepaskan pelukannya dan akhirnya mereka berdua menoleh ke belakang. Papa, panggil Raka dengan terlihat gembira. Sedangkan Ki, dia malah terpesona dengan ketampanan pria dewasa yang ada di hadapannya. Ki senyum-senyum sendiri, sungguh dia tidak menyangka, kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah seorang duda tampan dan tajir, memiliki anak satu dan ditinggalkan mati oleh istrinya. Maaf karena putra saya ingin bertemu dengan kamu. Mungkin kamu bertanya-tanya siapa orang yang membawamu. Dan inilah mereka, orang yang tadi membawamu. Ucap Deno yang berkata tanpa ekspresi apapun. Iya dan itu semua karena jagoan kecil ini. Sahut Ki dengan tersenyum manis. Namun, senyuman kita mampu membuat Deno membalas senyuman itu. Katakan jika dia mengganggumu, dan katakan saja jika kamu ingin pulang. Deno pergi begitu saja. Ki semakin penasaran dan tertantang melihat sikap Deno yang seperti itu. Sedangkan Raka langsung menarik lengan Ki ketika melihat Deno pergi. Ada apa? Tanya Ki. Maafkan papa, papa memang begitu. Jadi, jangan marah ya, Kak. Sahut Raka yang mungkin merasa tak enak. Kamu ini, usia masih kecil tapi mampu melihat dan mencermati sikap seseorang dengan baik. Ujar Ki sambil mengusap kepala bocah itu. Tidak apa, kakak ngerti kok dengan sikap papa kamu. Mungkin dia belum terbiasa dengan orang baru, jadi sikapnya seperti itu. Raka tersenyum. Terima kasih, Kak. Oh ya, aku mau makan, tapi disuapi oleh Kaki. Boleh. Tanya Raka dengan perlahan. Tentu saja boleh, apakah jagoan ini? Belum makan. Raka menggelengkan kepalanya, Ki tersenyum. Ayo, kakak suapi kamu. Dengan sangat bersemangat,
Raka menarik tangan Ki dan mengajaknya ke meja makan. Di sana sudah tertata rapi semua makanan. Ki sempat berpikir kalau hidangan itu untuk makan satu kampung, namun nyatanya semua itu hanya untuk beberapa orang saja. Kenapa Kak? Tanya Raka. Apakah ini untuk makan satu kampung? Kenapa banyak sekali? Ujar Ki dengan terkekeh. Kakak ini ada-ada saja, ini untuk makan aku dan papa. Mungkin jika ada oma, opa, kakek dan nenek, baru makan bersama. Sahut Raka dengan polosnya. Aku tidak akan pernah sanggup menahan godaan makanan yang ada di sini, mungkin akan aku coba semuanya. Sungguh terlihat sangat enak sekali. Celetuk Ki tanpa sadar. Dan jangan kamu lakukan itu, aku tidak suka makan bekas orang lain. Ucap seseorang yang ada di belakang Ki dan Raka. Ki terdiam dan ternyata Deno yang ada di belakang mereka. Ia lantas melintas di hadapan keduanya dan mengambil sebotol minum yang ada di meja. Lalu, dia pergi lagi. Ish, menyebalkan sekali. Hari sudah semakin sore, Ki yang tengah asik bercerita dengan Raka tidak sadar akan waktu. Entah kenapa, Raka sangat senang ketika Ki berada dengannya. Ki yang muda akrab membuat Raka tidak merasa canggung, terlihat sekali ia sedikit melupakan kesedihannya. Sedangkan Deno, pria dewasa yang sudah berusia 31 tahun itu, masih berada di ruang kerjanya. Nando datang dan melihat Raka yang sedang belajar bersama dengan Ki. Nando ikut merasa senang, karena selama ini Raka hanya bisa diam dan tak banyak bicara. Hanya dengan Deno saja Raka sering bicara. Kak, hari sudah sore. Kaki harus pulang dulu. Kalau Kaki gak pulang, nanti Kaki dicariin sama ayah dan kakak Ki. Ucap Ki. Tapi aku masih ingin bermain sama kakak, masa mau pulang? Sahut Raka dengan terlihat sedih. Nanti kalau aku ada waktu luang, aku akan datang lagi. Aku juga akan ajak kamu makan di sebuah warung nasi yang terenak. Bujuk Ki. Tapi nanti janjikan mau ketemu Raka. Lagi. Tanya Raka. Tentu saja, nanti aku bakalan datang lagi. Tapi itu juga kalau diperbolehkan sama papa kamu. Ki tersenyum manis, dia terus membujuk Raka supaya memperbolehkan Ki untuk pulang. Baiklah kalau begitu, tapi kakak janjikan bakalan datang dan main lagi sama aku. Iya, sekarang kakak harus pulang dulu. Lebih rajin lagi belajarnya, dan jangan lupa makan. Jawab Ki sambil mengingatkan Raka. Raka mengangguk dan tersenyum. Baik, Kak. Anak pintar. Ki mengusap kepala Raka dengan pelan. Lalu berdiri dan mengambil tas kecil miliknya. Setelah meminta izin untuk pulang pada Raka, akhirnya Ki bisa pergi juga dari rumah mewah itu. Dek, kamu dari mana saja? Kenapa baru pulang? Tanya Aris yang sedang berada di ruang TV. Aku habis dari rumah teman aku. Jawab Ki sambil menghempaskan tubuhnya di sofa, dan langsung bersandar di bahu sang kakak. Dari rumah siapa? Perasaan tadi teman-teman kamu ada nanyain deh, kalau gak salah yang angkat telepon rumah, ayah. Ujar Aris. Teman baru, kebetulan ketemu di mall waktu itu. Dan akhirnya sampai sekarang masih berkomunikasi. Sahut Ki. Jangan asal memilih teman, bukannya kakak nyuruh kamu memilih-milih teman, tapi alangkah baiknya jangan berteman dengan sembarangan orang. Kita gak tahu dan belum tahu bagaimana karakter orang lain, makanya jangan terlalu dekat dulu. Kamu pasti mengerti maksud kakak, Ki. Iya kak, aku ngerti kok. Lagian aku sama dia itu beda usia. Jadi, gak mungkin dia itu menyesatkan. Ucap Ki sambil terkekeh. Maksud kamu? Dia lebih tua dari kamu. Gak kak,
Dia itu lebih muda dari aku. Lebih tepatnya, dia itu masih bocah. Jawab Ki dengan kembali mengingat sosok Raka, namun beberapa detik kemudian, malah sosok Deno yang ada di pikirannya. Ki tersenyum mengingat sosok duda keren yang satu itu. Berhenti tersenyum seperti itu. Kamu ini kenapa sih? Ih, ganggu aja, lagian aku lagi bayangin seseorang yang selama ini ganggu pikiran aku. Halah, so sekali kamu ini. Palingan kamu lagi bayangin si Alek. Iya kan? Ledek Aris yang memang mengetahui kalau sahabat adiknya itu menyukai Ki. Ngapain bayangin dia? Bosen banget, tiap hari juga barengan sama dia. Masa iya, di rumah juga yang dibayangin dia? Lucu sekali. Ujar Ki dengan terkekeh geli. Jangan gitu, kalau jadi kenyataan gimana? Sahabat jadi cinta, gak buruk juga. Tanpa menjawab apa yang dikatakan sang kakak, Ki langsung pergi dan meninggalkan Aris yang masih duduk di ruang TV. Terlalu malas meladeni kakaknya yang terus-menerus meledeknya. Sementara itu, Papa, panggil Raka sambil mengetuk kamar Deno. Masuk, gak dikunci kok. Jawab Deno yang sedang sibuk dengan laptop di pangkuannya. Raka masuk lalu duduk di samping Deno. Raka tak bersuara sama sekali, sementara Deno yang masih sibuk dan tak memalingkan pandangannya dari layar pintar yang ada di hadapannya. Sungguh Raka tidak mengerti, mengapa Deno akhir-akhir ini sangat sibuk. Raka seakan tidak diperhatikan lagi, pikir sang anak. Raka menghembuskan nafasnya secara perlahan, lalu dia kembali beranjak dari samping Raka dan keluar. Sementara Deno tak menyadari kalau Raka keluar dari kamarnya. Raka lalu kembali ke kamarnya, ada rasa sedih di hatinya. Keluarga yang tadinya sangat hangat, kini terasa dingin. Kesibukan Deno yang membuat Raka seakan tak diperhatikan. Entah kenapa Raka berpikir kalau hidupnya sekarang sendiri. Mungkin jika ada sang oma dan opa, Raka tidak akan kesepian. Tapi Deno tidak membiarkan Raka pergi dari rumah itu, sementara orang tua Deno sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Ma, aku sekarang sendirian, aku kesepian. Papa selalu sibuk bekerja, bahkan oma dan opa juga sibuk. Sudah beberapa hari ini mereka tidak ada mengunjungi aku. Apakah aku harus ikut mama saja? Aku sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Lirih Raka sambil memeluk foto mamanya. Seandainya mama ada di sini, pasti papa tidak akan sesibuk ini. Walaupun papa sibuk, aku masih ada mama yang nemenin aku. Tapi ini tidak seperti yang aku bayangkan, mama tidak ada dan papa juga sibuk. Aku sama siapa? Raka terus memeluk erat foto yang ada di pelukannya. Dia juga menangis dengan terisak. Sungguh sangat menyedihkan sekali, anak yang baru berusia 6 tahun harus kehilangan ibunya. Harapan bersama sang ayah pun seakan jauh. Sang ayah yang malah menjadi sibuk, membuat sang anak menjadi benar-benar kesepian. Sampai akhirnya, Raka tertidur dengan masih memeluk foto mama dan air mata yang masih ada di pipinya.